Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sahabat Abedu Channel yang berbahagia. Sebelumnya kita telah membahas tentang pendidikan. Ya, sekarang berlanjut pendidikan part yang kedua. Yakni pendidikan di dalam kandungan. Ya, pendidikan di dalam kandungan itu pendidikan yang paling utama, yang terpenting, hal-hal yang paling penting dalam fase-fase proses keberlanjutan kehidupan umat manusia dan peradabannya. Kehidupan di dalam alam kandungan itu Allah sudah berfirman, alam yarau ila tayri musakharatin fi jawsabiyyin wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiru wa kleru Allahul ladzi bayyata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi di dalam kandungan wallahu akhrajakum, lah baru ingat saya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Yang intinya begini, di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan bahwa engkau itu sudah hidup di dalam perut ibumu. Kamu bisa mendengarkan, kamu bisa merasakan, namun kamu belum bisa melihat. Ya. La'allakum tashkurun, itu kamu harus bersyukur. Ya. Jadi itu sudah pasti. Pendidikan utamanya pendidikan di dalam kandungan, yakni seperti seorang ibu dan ayahnya itu harus sering beribadah atau membaca Al-Quran, membaca surat anak yang ada di dalam Al-Quran, surat Maryam boleh ya. Lalu yang kedua ada surat Yusuf boleh, surat Al-Kahfi boleh, surat Luqman boleh, surat Al-Waqiah boleh. Dan ini jangan ibunya saja loh ya, ini harus kedua orang tuanya, bapaknya juga mau mengajikan, ibunya juga mau mengajikan ketika ruh sudah berada di dalam kandungan. Itu bertubi-tubi, bahkan dalam prosesnya ada kedua orang tua itu yang bercita-cita nanti kalau anak saya perempuan tak bacakan surat Maryam. Agar apa? Kelak agar elok rupanya dan elok akhlaknya seperti Bunda Maryam. Bunda Maryam itu ibunya Nabi Isa ya. Atau kadang-kadang keinginan kedua orang tuanya itu ingin memiliki anak yang tampan. Tentu tidak tampan wajahnya saja, tapi tampan akhlaknya juga. Tampan akhlaknya juga seperti Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Kadang-kadang Allah itu juga memberikan, kadang-kadang anaknya dingajikan terus surat Yusuf, nanti anaknya perempuan, jadi tidak apa-apa, itu diterima saja ya, cantik tapi kelaki-lakian ya nggak apa-apa. Terus sebaliknya juga begitu, tampan tapi kecantikan ya. Dia akan berinteraksi dengan nada-nada tersebut. Wa ja'ala lakumus sama, dia mendengar, wal absara, dia bisa merasakan, wal afidah dia itu bisa bisa memahami, bisa mengambil
faidahnya dari ayat-ayat tersebut yang dibacakan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ketika dalam janin dibunyikan seperti itu, janin itu berkata, bayi itu berkata, jabang bayi itu berkata, Tuhanku sedang berbicara apa, aku ingin taat kepada pembicaraannya dan aku ingin mendengarkannya. Jadi sebahagia-bahagianya dalam kandungan, sebaik-baiknya pelajaran dan sebahagia-bahagianya jabang bayi ketika ia mendapatkan suara dari Al-Quran. Oke sahabat Abdu Channel yang berbahagia, jadi ada kalau di mungkin sebagian daerah Jawa atau Sumatera dan lain sebagainya, itu ada kalanya orang itu kalau sudah mengandung nanti ketika berusia 4 bulan itu diberi nama itu ngapati ya. Ngapati itu nanti dibacakan Al-Quran waktu ngapati. Ruh itu waktu masuk ya, waktu masuk terus dibacakan Al-Quran ya. Kadang-kadang ada sebagian dari teman-teman para sahabat yang sibuk tidak sampai bisa membaca Al-Quran juga ada, tapi semuanya itu bisa saja dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, mungkin ada pasangan muda-mudi yang sibuk, dia tuh ngantor dan nggak ada waktu luangnya, pulang-pulang capek tidur ya, memang mau bagaimana lagi ya. Terus ada yang mungkin shift malam baru kerja, terus siangnya istirahat, terus berbalik lagi, kadang shift siang, jadi malamnya sudah capek ya. Waktu ya mungkin waktunya sibuk bagi teman-teman para sahabat itu yang punya karir dalam dunia perkariran ya. Itu bisa saja biasanya dari sahabat-sahabat kita itu meminta tolong kepada siapa? Kepada orang-orang yang hafal Al-Quran atau teman-temannya lah, untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran ya kepada si jabang bayi yang berusia 4 bulan di rumahnya. Jadi bisa minta tolong, nanti itu dibacakan mungkin sesuai permintaannya ya. Ada yang minta khotmil Quran, jadi mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nah itu langsung terus berlanjut sampai surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sampai khatam. Nah itu karena mereka tidak punya waktu, apalagi membacakan Al-Quran yang sebanyak itu. Al-Quran 66.600 ayat ya, dan mereka nggak sanggup untuk membacanya. Mungkin kan mereka juga tidak sepandai teman-teman kita yang bisa baca Al-Quran. Jadi boleh meminta pertolongan untuk apa? Untuk hadiah. Jadi momen, kayak seperti momen ngapati itu seperti momennya mau seperti anak ulang tahun ya. Anak ulang tahun itu kan momen, ada momennya. Seumpamanya lahir pada 9 Agustus, itu momennya dia. Nanti hadiahnya apa? Kalau masih di dalam janin dan masih di dalam kandungan, itu momen yang tepat menghadiahkannya adalah hadiah khotmil Quran ya, hadiah khotmil Quran. Agar apa? Agar kita itu memikirkan peradaban manusia yang akan datang kelak menjadi manusia yang saleh atau soleha, bermanfaat bagi nusa
dan bangsa. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mau punya anak, dia itu dikabarkan oleh Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sangat sabar. Ya. Maka kami beri kabar dia, Nabi Ibrahim itu diberi kabar oleh Allah mendapatkan anak yang sangat sabar. Inna nubasyiruka bigulamin ngalim. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran anak laki-laki yang amat alim. Siapa dia? Dia adalah Nabi Ishak. Ya. Karena apa? Nabi Ibrahim itu selalu ngaji untuk anaknya yang ada di dalam kandungan, selalu dingajikan tiap pagi, sore, sampai nanti lahir. Itu pendidikannya ber-Al-Quran, ya. Pendidikan di dalam kandungan adalah ber-Al-Quran. Terus selain Al-Quran, ya, kita harus selalu jaga sikap, tidak mudah marah, tidak mudah was-was, dan kita itu harus mencari momen-momen dalam keberadaan kita sebagai orang tua yang masih mengandung 9 bulan tersebut. Itu momennya kita harus harus bahagia, ya, harus bahagia, banyak momen bahagia dengan canda tawa, bahagia, ya. Nggak boleh marah, nggak boleh maksiat, nggak boleh. Itu termasuk pendidikan si jabang bayi adalah perbuatan yang selalu berusaha ingin baik pada kedua orang tuanya sebelum dia lahir. Jadi harus jaga sholat, ya, harus berbuat baik, nggak boleh berbuat jahat. Nah, ada yang seperti ini. Kalau di Jawa, ya, kalau ini di Jawa, ya, kalau ada juga yang di Sumatera, mungkin ada juga yang di Singapura. Itu kalau umpamanya kalau istrinya sedang mengandung, nggak boleh membunuh ikan lele. Nah, karena apa? Ditakutkan nanti anaknya cacat, ya, anaknya cacat kalau membunuh ikan lele. Ya sebenarnya juga nggak gitu, itu hanya mitos. Kalau ditakuti ya jadi, kalau nggak ditakuti ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi intinya adalah para orang tua ini menunjukkan sikap yang lemah lembut, sabar, baik, dan bersih. Seperti ibaratnya orang yang pergi haji, ya, di sana itu kamu nggak, kalau haji kamu nggak boleh nyolong, kamu nggak boleh minta-minta, kamu nggak boleh membunuh ular, kamu nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Jadi kamu fokus ibadah 9 bulan itu, fokus ibadah, fokus mengaji. Kalau nggak bisa mengaji, nanti minta orang-orang soleh yang bisa mengaji untuk mengajikan anaknya ini, menghadiahkan khatmil Quran. Lalu yang kedua, ada pula yang memakai 7 bulanan, ya, waktu usia 7 bulan itu baru dihadiahi khatmil Quran. Untuk apa? Ini semua karena fasilitas pendidikan, ya. Ini Nabi Ibrahim itu Nabi itu ada 2 yang gelarnya uswatun hasanah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Jadi sejak Nabi Ibrahim pun sudah ada perintah sedemikian rupa memberi pendidikan dari buayan, ya, nanti sampailah liang lahat. Oke kawan-kawan, sahabat Abdul Channel, semoga para ibu dan para bapak yang sedang menunggu datangnya kelahiran di tahun ini mendapatkan kemudahan dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anaknya soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut di part berikutnya tentang pendidikan.
terus tonton channel Abdu Channel Mengaji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.